Sistem ekskresi kulit. Kita akan membahas 5 materi dari sistem ekskresi kulit. Pengertian, fungsi, struktur, kelenjar pada kulit, kontrol pengeluaran keringat, dan penyakit-penyakit kulit. Apa itu kulit? Kulit adalah suatu pembungkus elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh terberat dan terluas, ukurannya yaitu 15% dari berat tubuh manusia. Rata-rata tebal kulit 1 hingga 2 mm. Kulit terbagi atas 3 lapisan pokok, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit. Ekskresi, mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Perlindungan, melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Ukuran suhu badan, kelenjar keringat dan pembuluh darah berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu badan. Metabolisme, menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Komunikasi, stimulus lingkungan diterima oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan, merupakan media ekspresi wajah yang penting untuk komunikasi. Epidermis. Epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipih, squamosa, berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinasi. Keratin adalah protein keras anti air yang berfungsi melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Epidermis yang sangat tebal terdapat pada telapak kaki dan tangan. Corneum, lapisan epidermis paling atas terdiri atas 25 hingga 30 lapisan sisi dari sel-sel yang tidak hidup. Lapisan ini akan diganti oleh sel-sel dari dasar ke atas setiap 15 hingga 30 hari. Stratum ludicium, lapisan jernih dan transparan terdiri atas 4 hingga 7 lapisan sel-sel pipih, tidak berinti yang mati atau hampir mati. Stratum granulosom terdiri atas 3 hingga 5 lapisan sel-sel granula, keratohyalin yang merupakan prekursor dalam pembentukan keratin. Stratum spinosum, lapisan sel-sel spinal tanduk yang memiliki tonjolan penghubung intraseluler demosom. Stratum basalis geminativum, lapisan sel-sel yang melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit di bawahnya, dermis. Dermis dipisahkan oleh 2 member dasar, lamina, yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat. Lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat, ujung syaraf, serta folikel rambut. Jaringan papiler, jaringan ikat areolar, renggang dengan fibroblast, mast cell, dan makrofag. Papila kulit yang ada merupai jari menonjol ke dalam lapisan epidermis, mengandung banyak pembuluh darah, reseptor, sensor taktil, sentuhan. Lapisan retikuler, tersusun dari jaringan ikat diregular yang rapat, kolagen, dan serat klastik. Sejalan dengan bertambahnya usia, deteriosasi, penurunan muru, simpul kolagen dan serat elastik menyebabkan pengeributan kulit. Hipodermis atau subcutaneous, lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Kelenjar pada kulit. Kelenjar keringat sudorifera terdapat di lapisan dermis. Kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin, kelenjar keringat tubuler sederhana yang berpilin, tidak berhubungan dengan folikel rambut, serta tersebar meluas ke seluruh tubuh terutama pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Sekresi keringat dari kelenjar mengandung air membantu pendinginan melalui penguapan untuk mempertahankan suhu tubuh. Apokrin, kelenjar keringat yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas pada bagian tubuh tertentu. Pada aksila ketiak, areola payudara, dan area genital.
Sekresi dari kelenjar ini awalnya tidak berbau, yang kemudian akan berbau karena bakteri. Kelenjar sebaceous mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan kepada folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecah-pecahan sel. Sebum berfungsi sebagai pelembut kulit, bakteriasida, dan sebagai pertahanan terhadap evaporasi. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator, yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Pembuluh darah berdilatasi, melebar, aliran darah permukaan kulit meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuang panas. Kelenjar keringat juga menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea di kapiler darah yang kemudian dikirimkannya ke permukaan kulit untuk membentuk keringat, sehingga evaporasi atau penguapan meningkat dan suhu badan menurun. Penyakit kulit. Eksim menyebabkan kulit gatal, merah, kering, dan iritasi. Kondisi ini juga bernama dermatitis. Topik yang biasanya terjadi saat bayi atau usia dini dapat bertahan hingga dewasa. Gejalanya dapat teratasi dengan produk perawatan kulit, khususnya sabun. Namun, pilih yang tidak mengandung bahan kimia dan pewangi, sebab ini bisa membuat kulit menjadi lebih kering. Herpes atau cold sore terjadi karena infeksi herpes simplex virus. Tandanya berupa lepuhan atau luka di bagian mulut atau bibir. Gejala umumnya dapat sembuh tanpa pengobatan dalam 2 hingga 4 minggu. Penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus dan bakteri gram positif lainnya. Untuk membunuhnya, kamu bisa menggunakan sabun menjaga kebersihan tubuh. Psoriasis adalah penyakit kulit yang akibat kelainan autoimun. Gejalanya berupa sensasi panas di kulit dan bercak gatal dalam ukuran dan tingkat keparahan yang bervariasi. Bagi pengidap psoriasis, penggunaan sabun yang tepat dapat mencegah iritasi lebih lanjut. Cara ini juga dapat mempercepat proses penyembuhan bahkan mengobatinya. Jerawat adalah salah satu penyakit kulit yang paling umum. Gejalanya bisa meliputi pustula, yaitu jerawat dengan nanah di ujungnya, papula, yaitu benjolan yang muncul akibat infeksi pada folikel rambut, nodul, yaitu benjolan yang menyakitkan di bawah permukaan kulit, kista, benjolan yang lebih besar, nyeri, berisi nanah di bawah permukaan kulit. Pilihlah produk perawatan wajah yang tidak menyumbat pori-pori, non-komedogenik, dan non-adhegenik. Biduran atau urtikaria adalah penyakit kulit dengan gejala bercak merah atau bengkak kepada kulit. Tanda tersebut biasanya muncul karena reaksi alergi terhadap makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau suhu. Biduran dapat muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk. Gejalanya dapat berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari sebelum hilang dengan sendirinya. Jamur kulit adalah infeksi yang terjadi akibat pertumbuhan jamur berlebihan di permukaan kulit. Gejalanya berupa kemerahan, gatal-gatal, dan ruam di kulit di area selangkangan, ketiak, kuku, kulit, kepala, atau kaki. Untuk meminimalisir rasa gatalnya, kamu bisa membersihkan area yang terkena dengan sabun dan air. Mandi sebanyak 2 kali sehari. Langkah ini efektif mengendalikan penyebaran infeksi. Cacar air juga dikenal sebagai varicella, adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Tandanya ruam kulit yang gatal, berisi cairan, serta demam tinggi. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui udara, bersin, atau batuk. Gangguan lebih umum terjadi pada anak-anak ketimbang orang dewasa. Dengan mandi secara teratur dan menggunakan sabun yang cocok, kamu dapat menurunkan risiko keparahan gejala. Menjaga kulit tetap bersih juga menjadi langkah pencegahan infeksi sekunder.